Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Untuk kegiatan siang ini kami akan mereview penggunaan plastik untuk penutup topping. Jadi boleh dibilang kita ini selama jadi pembudidaya atau penghobi untuk trigona ini, hampir yang kita kenal pertama kali adalah penggunaan penutup topping itu menggunakan plastik seperti ini. Jadi ini seperti ada yang menggunakan seperti ini, ada yang tipis gitu ya. Kalau kami lebih memilih ini kalau untuk biroi. Ternyata berjalannya waktu setelah kami evaluasi untuk penggunaan plastik itu tidak semuanya bisa. Nah, apa sih sebenarnya fungsi penggunaan plastik? Sebenarnya waktu kita baru-baru kita jadi pembudidaya itu senang sekali kalau kita mengintipin ini ya, koloni kita, wah ini naik topping belum dan lain sebagainya, dan memang itu mengasihkan terutama untuk penghobi ya. Jadi menjadi hiburan yang sangat mengasihkan lah untuk ini ya. Tapi ternyata setelah berjalan 2 tahunan lah ya, kurang lebih, kami sebagai penghobi atau untuk pengamat bolehlah, atau yang mengobservasi untuk ini ya, si pembudidaya trigona ini ternyata tidak semua relevan teman-teman. Jadi yang bisa menggunakan plastik, dan penggunaan plastik itu juga setelah kami evaluasi itu menimbulkan kerugian, bahkan untuk jenis tertentu itu bisa menyebabkan kepunahan. Nah, baik, apa saja yang masih relevan kita menggunakan plastik? Baik, kita berdasarkan yang sudah kami lakukan atau kami observasi selama ini, selama 2 tahun. Untuk jenis yang kecil itu ada Levisep punya kami yang ada di Sumedang. Terus jenis yang koloni kecil lagi adalah biroi. Itu yang menjadi ukuran adalah bukan kecil atau besar, tapi bagaimana si produksi dari resin untuk menutup ini, menutup plastik ini. Jadi setelah kami amatin, si koloni itu mati-matian untuk melakukan penutupan si plastik itu teman-teman. Jadi artinya sebenarnya penggunaan plastik ini untuk semua jenis itu sangat merugikan. Ya, ini terlepas masalah racun tidak, ini kita tidak membahas ke sana, tapi kita melihat dari sisi untuk ini ya, selama ini sebagai fungsi sebagai penutup yang transparan yang kita bisa tengok kapan saja. Jadi itu, jadi intinya kalau menurut kami penggunaan penutup plastik ini merugikan, bahkan bisa menimbulkan kepunahan. Baik, kita lihat ya, kita cek sebentar untuk apa saja yang masih relevan atau masih bisa menggunakan si penutup plastik. Tetapi ini menurut kami ya, tentu ini tetap saja dia merugikan untuk si koloni itu. Jadi yang pertama, kita masih juga termasuk kami masih menggunakan plastik untuk si biroi ya, untuk biroi. Baik, kita lihat sekarang, kita evaluasi bagaimana kami bisa mengatakan bahwa itu sesuatu kerugian. Sekarang ini kami punya biroi di sini ya, ini untuk si biroi ini seperti ini. Kita review ini teman-teman. Di teman-teman bisa perhatiin, koloni ini akan bersusah payah untuk bisa menghasilkan madu dengan baik. Itu dia harus berusaha menutup ini dulu sampai plastik ini tertutup seluruhnya. Nah, sementara ini kan suatu kerugian. Nanti saat kita panen, kita bongkar. Nah, waktu ngembaliin juga tidak bisa sempurna. Bahkan untuk jenis tertentu itu si resinnya dia akan lepas dari sini. Nah, ini sesuatu kerugian yang menurut kami yang perlu kami observasi, perlu kami kaji lagi. Jadi untuk mulai hari ini kami akan mengkaji untuk penggunaan plastik ini. Nah, ini teman-teman,
ini permasalahannya juga ada ya teman-teman. Jadi saat kita plastik ini udah lama, umumnya terutama kalau teman-teman yang di itu ya ditaruh di kebun panasan ya, kami di sini pakai atap, ini menjadi krepes begini teman-teman. Jadi ini jadi rusak. Nah saat rusak begini mau nggak mau kan diganti ya. Nah ini tentu kerugian ya. Waktu kita buka ke sini ya, kita tutup lagi gitu ya, ini tentu dia ngerusak struktur dari si resinnya. Ini suatu hal yang tentu membuat kalau misalkan dia bisa teriak-teriak gitu, dia akan marah ya, si Itama ini. Nah ini sepertinya kita harus observasi dengan teknik lain. Mungkin tidak perlu ini plastik ini. Jadi karena kita juga banyak udah banyak pengalaman bagaimana cara memperkirakan si koloni itu apakah naik topping atau belum, bisa kita itu ya terawang seperti di video kami sebelumnya. Jadi menurut kami ini setelah kita berjalannya waktu, menurut hemat kami tidak perlu ini penggunaan ini ya. Tapi ya kita belum bisa pastikan karena memang hari ini baru kami akan melakukan observasi untuk ini, untuk penggunaan plastik ini. Nah ini teman-teman, ini yang lebih ekstrem lagi. Jadi ini seperti teman-teman lihat ini si jenis Thoracea. Kalau untuk Itama, untuk biroi penggunaan plastik oke lah, tidak akan membahayakan untuk kepunahan koloni. Mungkin tetap dia terganggu, sangat terganggu. Tapi kalau untuk Thoracea itu bukan hanya sekedar terganggu. Jadi saat kita panen Thoracea itu berarti kan kita membuka plastiknya. Nah saat membuka plastik ini ya teman-teman, ini masih pakai plastik. Si resin untuk penutupnya itu tebelnya itu variasinya bisa sampai setengah senti. Jadi itu tentunya kan perjuangan yang panjang untuk si Thoracea membuat si penutup sampai setebel itu. Nah waktu awal-awal kami berpikir kasihan ya, sayang untuk itu ya, sampai mungkin 3 kali 4 kali masih kami pertahankan si resin itu nempel di plastik penutup toppingnya. Dan saat habis panen madu kami paksain untuk ditempelkan lagi. Tapi apa yang terjadi teman-teman, saat kami tempelkan ternyata berjalannya waktu, karena dia di bagian atasnya itu kan dia kering, relatif kering yang nempel di plastik, ditambah lagi kena udara panas ya, walaupun di sini ada atap, itu menyebabkan dia turun. Nah ini yang tentu akan bisa menyebabkan kepunahan. Kalau saat dia turun, ini kebetulan yang kami punya, kami metodenya kan kemarin di video sebelumnya adalah metode untuk ini ya teman-teman, untuk pengembangan koloni tanpa dengan splitting. Itu berarti kita upayakan bagaimana metodenya supaya growth cell itu naik. Itu. Nah saat kondisi seperti ini, kalau penutupnya tadi plastik, tadi resinnya turun, dan itu real, itu menutupin area si bagian telur. Ya alhamdulillah keburu ketahuan duluan, jadi kami langsung angkat. Ini bukti-bukti bahwa penggunaan plastik untuk di ini ya. Ini teman-teman lihat ya. Ini dekatkan nih. Ini resin dari si ini ya, plastik topping ini teman-teman. Jadi kami kumpulkan ini beberapa, ini sampai segini banyaknya dengan si pakai plastik penyimpan pupuk ya. Ini sampai segini banyak. Ini ada sekitar 2 kiloan. Nah, akhirnya kondisi itu akan sangat membahayakan dan bisa menyebabkan kepunahan. Nah, ini tentunya kita juga harus selalu evaluasi, selalu observasi ya teman-teman. Jadi jangan kita penemuan-penemuan yang sebelumnya lalu kita tidak observasi lagi. Teman-teman yang sudah senior sudah berjuang untuk mencoba, karena memang tujuan utama dari pemasangan plastik ini semata-mata adalah sebagai edukasi. Jadi atau membuat para penghobi itu kecanduan nengokin isi toppingnya seperti apa, perkembangannya, prosesnya seperti apa itu. Nah, berjalannya waktu kita ada pengetahuan, pengalaman, misalkan kalau Thoracea seperti ini, lalu kita bagaimana teknik kalau tidak pakai plastik untuk mengecek si panenan kita. Kemarin sudah videonya sudah kami share, teman-teman bisa lihat itu cara menerawang untuk si koloni itu sudah naik belum, karena tidak menggunakan plastik kan tekniknya nanti dengan mencongkel tutupnya dari yang
berasal dari kayu. Dan itu pun nanti juga harus dikembangin lagi bagaimana caranya supaya nanti topping ini tidak mengunci keras, ya terus harus kita berinovasi. Ini saja untuk evaluasi penggunaan plastik. Penggunaan plastik itu merugikan si koloni, itu saja. Bisa menyebabkan produktivitas madunya lamban, berikutnya lagi perkembangan koloni juga lama atau lamban untuk menjadi koloni super, berikutnya lagi bahkan bisa menyebabkan untuk kepunahan kalau untuk jenis-jenis yang thoracea, karena sifat resinnya yang tebal sehingga si resin itu ini bisa menjatuhin. Jadi resinnya itu tebal teman-teman, sampai variasinya kalau kami amati yang ada di sini itu bisa dari 3 mili sampai 1 cm ada ketebalannya untuk yang nempel di plastik itu, sehingga menurut kami apapun yang kita gunakan dengan cara plastik itu adalah satu, setidak-tidaknya dia sudah merugikan si koloni itu, nanti akan menutup lagi dengan resin plastik tersebut. Saya kira itu teman-teman. Terus ya, kita selalu observasi, selalu kita mengamati, lalu kita benain-benain yang sudah diajarkan kakak-kakak kita, senior kita, itu tetap kita kaji supaya kita bisa memperbaiki piaraan kita sebagai penghobi maupun pembudidaya, disesuaikan dengan alam sekelilingnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.